Alek, Suster Iren, Suster Elsa, dan teman-teman sekalian, Shalom. Kembali lagi bersama saya Monica Chandravin. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang arti kebenaran dan kebaikan. Teori-teori kebenaran. Menurut Purwa Darminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah yang pertama, keadaan hal dan sebagainya yang benar, yang cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian hal dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh agama. Yang ketiga, kejujuran, kelurusan hati, misalnya, tidak ada seorang pun sangsi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Jadi, kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran-kebenaran. Teori pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi kadang disebut dengan accordance theory of truth, berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Yang kedua, teori koherensi. Sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Yang ketiga, teori pragmatis, berbeda dengan dua teori sebelumnya. Dalam menentukan dasar kebenaran, jika pada korespondensi, dasar kebenarannya adalah fakta objektif, dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Yang keempat, teori performa, menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Kelima, teori konsensus. Pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapat dukungan atau terdapat kesepakatan konsensus dalam masyarakat ilmiah terhadap teori kebenaran teori tersebut. Yang keenam, agama sebagai teori kebenaran. Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Nah, jadi untuk kesimpulannya ialah bahwa epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat, mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta kriteria kebenaran. Pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada jenis pengetahuan, the kind of knowledge, dan teori tentang kebenaran, the theory of truth, pengetahuan. Pembahasan epistemologi adalah tentang teori-teori kebenaran dan pengetahuan. Dapat digambarkan, teori-teori itu adalah korespondensi, koherensi, pragmatis, performatif, konsensus, dan agama. Teori kebenaran tersebut dapat digunakan masyarakat sebagai cara dalam penerimaan berita agar masyarakat dapat berlaku bijak, tidak bermakan berita yang belum jelas kevalidannya. Nah, ada dua pertanyaan, yaitu satu, apa yang baik dalam hidup saya? Menurut saya yang baik ialah kita menaati perintah-perintah Allah, terutama saya sebagai umat Kristiani. Jadi kita harus hidup berpegang dalam 10 perintah Allah, yaitu yang utama kita harus menghormati kedua orang tua kita, jangan mencuri, jangan berzina, dan perintah Allah yang lainnya. Nah, pada hari Minggu pula kita harus pergi ke gereja, kita luangkan waktu. Dalam waktu 7 hari
6 hari waktu kita bekerja, sekolah, kuliah, melakukan pekerjaan, dan pada hari ke-7 kita istirahat dan kita pergi ke gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk apa yang tidak baik dalam hidup saya? Yang tidak baik ialah ketika kita melakukan sebuah kesalahan yang bertentangan dengan hati nurani kita. Misalnya kita mencuri, kita berbohong. Nah, itu adalah tindakan yang tidak baik. Itu bukanlah suatu kebenaran yang pada hakikatnya benar di mata Allah dan di mata sesama. Itu semua salah. Jadi kita harus hidup berpegang kepada kitab suci sebagai seorang Kristiani dan hiduplah dengan baik dan benar. Jadilah pribadi yang baik dan benar. Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi dari video saya ini, reaction video saya ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.